Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di sini Yana akan memberikan hikmah dari kedua perang besar, yaitu perang Jamal dan perang Siffin, yang dimana kita tahu perang itu perang yang penuh fitnah sekali, yang dikarenakan kematian Utsman bin Affan, lalu penggantinya saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu perang yang sangat pokoknya banyak sejarahnya. Hikmah yang pertama, bahwa selalu ada tokoh atau ada orang di balik setiap kejadian, setiap pergerakan perpecahan umat Islam. Maka seorang pemimpin, kita harus dengan tegas dan dengan sangat bijak dalam berkeputusan. Dan sebagai jundi pasukan, kita harus menahan, jangan mudah terprovokasi oleh setan-setan. Bagaimana Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 25, Furqan ayat 43-44. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Tuh, Allah sudah menyebutkan bahwa orang-orang yang seperti itu tuh sebenarnya orangnya sesat, dan jangan sampai kita terpengaruhi. Yang kedua, setiap musuh akan terus berusaha tanpa henti untuk memecahkan umat Islam. Dia akan memecahkan itu dengan cara apapun, sebagaimana kita telah pahami tentang materi-materi tarbiyah kita. Dan inilah pentingnya mengamalkan atau memahami kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, yaitu kejahatan yang terstruktur dengan baik dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur dengan baik. Serta Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 4, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Jadi Allah mencintai orang-orang yang lagi berjuang di jalannya. Kita harus terus ngikutin, harus terus semangat. Yang ketiga, itu objek provokasi atau objek yang biasa dijadikan untuk memecahkan Islam adalah seperti biasanya orang-orang marginal, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Terus tuh yang memiliki temperamental yang kuat seperti pemarah, tidak kenal basa-basi, dan berpikirnya jangka pendek. Terlebih juga kadang orang yang kayak gitu tuh dia pandai memprovokasi lah. Dia ngambil cerita, langsung ngambil kesimpulan. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita lebih banyak mencari pembenaran. Kita tabayun atas sebuah, misalkan kita dengar berita-berita, jangan langsung gini. Kita harus mikirkan pihak ini. Bagaimana Allah telah menjelaskan dalam Quran surah Al-As ayat 103, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi ingat, menasihati, ingatkan orang sekitar kita. Yang keempat, menjadi fitrah bahwa segala aktivitas dakwah Islam akan selalu diiringi dengan musibah. Jadi setiap kita dakwah tuh memang diiringi dengan musibah. Kalau dakwah lancar-lancar kan juga kurang seru kan. Rasulullah aja gimana perjuangan dakwahnya, luar biasa. Dan marilah kita tadaburi pada Al-Quran surah Al-Fat ayat 28. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai kuasa. Dan dalam surah As-Saff ayat 9, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Nah, di dua ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kemenangan Islam itu udah menjadi keniscayaan. Pasti, kemenangan itu pasti ada. Tinggal kita kembalikan pada diri kita bagaimana cara kita memenangkannya, dan bagaimana usaha kita, dan Allah selalu melihat kita. Semangat, selalu berubah jadi orang yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.